Baik, saya lanjutkan. Materi kita adalah PPN masukan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Kita mulai dengan PPN masukan atau istilah lainnya fade-in. PPN masukan adalah pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga, impor barang kena pajak. Jumlah PPN masukan dapat dikompensasikan dengan PPN keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Dalam hal PPN masukan, tidak dapat dikreditkan disebabkan karena ketentuan perpajakan, maka PPN masukan tersebut diakui sebagai biaya atau dapat dikapitalisasikan. Contoh 1. PT Lensa Pajak membeli sejumlah komputer untuk persediaan barang dagangan senilai 55 juta sudah termasuk PPN. Kalian perhatikan di sini harga sudah termasuk PPN. Maka sebelum membuat jurnal, kita harus pisahkan terlebih dahulu antara harga barang dengan PPN. Caranya, harga barang dihitung 100 per 110 kali 55 juta, sama dengan 50 juta. Untuk nilai PPN, 10 per 110 kali 55 juta, sama dengan 5 juta. Setelah ada pemisahan harga barang dan PPN, baru kemudian kita membuat jurnal pembelian. Jurnalnya, persediaan debit 50 juta, PPN masukan 5 juta, kas bank kredit 55 juta. Kalian perhatikan di sini kita mengakui adanya PPN masukan. Contoh 2. PT Lensa Pajak membeli sejumlah komputer untuk persediaan barang senilai 55 juta tidak termasuk PPN. Jadi perbedaan dengan contoh 1 adalah harga sudah termasuk PPN, sedangkan contoh 2 harga tidak termasuk PPN. Cara menghitungnya berbeda. Harga barang 55 juta tidak termasuk PPN, kemudian kita menghitung PPN-nya 10%, 5.500.000. Jurnal yang kita buat adalah persediaan debit 55 juta, PPN masukan debit 5.500.000, kemudian kas bank kredit 60.500.000. Terjadi perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2. Transaksi yang sama, perbedaannya adalah harga termasuk PPN dan harga tidak termasuk PPN. Contoh 3. PT Lensa Pajak membeli mobil sedan Honda City dengan harga OTR on the road sebesar 325 juta dengan rincian sebagai berikut. Harga CBU 250 juta, PPN 10%-nya 25 juta, PPN BM 20%-nya 50 juta. Total adalah 325 juta. Nah, sekarang kita perhatikan perlakuan untuk masing-masing rincian. Untuk harga CBU 250 juta itu dicatat sebagai aset tetap untuk kendaraan. Kemudian untuk PPN 10%, 25 juta, menurut ketentuan perpajakan, PPN masukan atas pembelian sedan, perhatikan di sini kita membeli sedan Honda City. Maka atas PPN masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Ini menurut ketentuan pajak. Dengan kata lain, 25 juta ini tidak dapat dicatat sebagai PPN masukan. Maka untuk mengatasinya, kita mencatat sebagai biaya atau dikapitalisasikan ke aset tetap. Ya. Kemudian untuk nilai PPN BM 20%, 50 juta, itu memang dicatat sebagai biaya atau dikapitalisasikan ke aset tetap. Ya. Nah, jurnal yang kita buat, di sini saya membuat ada 2 pilihan. Jurnal yang pertama, pajak dicatat sebagai biaya. Jurnalnya adalah kendaraan debit 250 juta, kemudian beban pajak debit 75 juta berasal dari PPN dan PPN BM. Ya. Kemudian kas bank kredit 325 juta. Jurnal kedua yang dapat kita buatkan dengan pendekatan pajak dikapitalisasikan. Dengan kata lain, nilai PPN dan PPN BM yang di sini 25 juta dan 50 juta ini menambah harga perolehan
harga CBU. Sehingga jurnal yang kita buat adalah kendaraan debit 325 juta, jadi tidak muncul pajaknya. Kemudian kas bank kredit 325 juta. Nah, bagi perusahaan, di antara dua pilihan jurnal ini, perusahaan lebih menyukai jurnal yang kedua, yaitu pajak dikapitalisasikan ke dalam harga perolehan kendaraan. Saya lanjutkan materinya, pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka adalah pajak penghasilan yang dibayar di muka kepada pemerintah dalam tahun berjalan, baik disetor sendiri maupun dipotong atau dipungut pihak lain, yang nantinya akan menjadi pengurang terhadap pajak terutang pada akhir tahun. Pajak dibayar di muka menurut perpajakan disebut juga dengan istilah kredit pajak. Jenis-jenis kredit pajak menurut pasal 28 Undang-Undang PPH adalah ada dua ya. Yang pertama adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak lain. Contohnya PPH pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua PPH pasal 22, yaitu pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga adalah PPH pasal 23, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa. Ini berlaku khusus untuk wajib pajak badan. Kemudian yang keempat adalah PPH pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan. Yang kelima adalah PPH pasal 26 ayat 5, yaitu pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas subjek pajak luar negeri badan yang berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri atau BUT, yang singkatan dari bentuk usaha tetap. Itulah 5 jenis pajak pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang dapat dijadikan kredit pajak dalam tahun berjalan. Kemudian kelompok yang kedua adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Contohnya adalah PPH pasal 25 bulanan, yaitu angsuran pembayaran pajak penghasilan setiap bulan yang bertujuan untuk meringankan beban pajak penghasilan terutang harus dilunasi dalam 1 tahun. Seperti yang kalian ketahui, PPH pasal 25 ini itu adalah kewajiban membayar angsuran pembayaran pajak setiap bulan yang dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Terlambat untuk membayar angsuran PPH pasal 25 dikenakan sanksi bunga 2%. Itu ketentuan yang masih berlaku sampai hari ini. Ya. Kemudian apalagi yang dapat dimasukkan dalam kelompok pajak penghasilan yang dibayar sendiri adalah pokok pajak surat tagihan pajak STP PPH pasal 25. Nah, kembali ke penjelasan A, setiap bulan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPH pasal 25 setiap bulan. Bila mana perusahaan itu terlambat ya atau lupa membayarnya, maka kantor pajak akan mengirim surat tagihan pajak disertai dengan sanksi bunga ya. Nah, yang dapat menjadi kredit pajak hanyalah terhadap pokok pajaknya. Sedangkan sanksi pajak tidak dapat dijadikan kredit pajak ya. Itu kita catat sebagai beban dalam tahun berjalan. Contoh 1. Notaris MF Yusuf wajib pajak orang pribadi menerima imbalan penghasilan atas jasa pembuatan akta dari PT Lensa Pajak sebesar 3 juta dipotong PPH pasal 21 tarif 2,5%. Jurnal yang dibuat, dan hal ini jurnal penerimaan yang dibuat, kas bank debit 2.925.000. Kemudian pajak dibayar di muka, PPH pasal 21, 75.000, kredit adalah pendapatan jasa 3 juta. Nah, jurnal ini dibuat oleh Notaris MF Yusuf ketika melakukan penerimaan imbalan penghasilan atas jasa pembuatan akta. Kalian perhatikan di sini, PPH pasal 21 di sini dipotong ada 2,5% kali 3 juta. Dapat angka 75.000 dicatat dalam akun pajak dibayar di muka. Dalam hal ini dia merupakan kredit pajak bagi Notaris MF Yusuf.
Contoh yang kedua, PT Lensa Pajak melakukan kegiatan impor barang modal berupa mesin dari Jepang. Perusahaan diwajibkan membayar pajak dalam rangka impor PDRI. Ini istilah pabean ya, PDRI. Dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 22 impor sebesar 8.100.000, PPN impor sebesar 32 juta, dan biaya masuk impor sebesar 32 juta. Maka terhadap jurnal pembayaran pajak dalam rangka impor ini, kita membuat jurnal pajak dibayar di muka, ini khusus untuk mencatat PPh pasal 22 impor. Di debit 8.100.000. Kemudian kita mencatat PPN masukan, ini berasal dari PPN impor 32 juta, debit. Kemudian beban biaya masuk ya. Ini untuk mencatat biaya masuk impor. Jadi biaya masuk impor ini dicatat ke dalam beban ya. Itu debit 32 juta. Kemudian baru di kas banknya kredit 72.100.000. Contoh 3. PT Lensa Pajak menerima pembayaran sewa forklift selama 6 hari sebesar 6 juta dipotong PPh pasal 23 tarif 2%. Seperti yang kalian ketahui, sewa aktiva selain tanah dan bangunan merupakan objek PPh pasal 23. Ya, tarif 2%. Nah, atas penerimaan tersebut dibuat jurnal kas bank debit 5.880.000. Kemudian pajak dibayar di muka yang berasal dari potongan pasal 23, PPh pasal 23 sebesar 120.000. Kemudian kita mengakui pendapatan aset di kredit 6 juta ya. Contoh 4. Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2020 mulai dibayar sejak bulan Mei 2020 adalah sebesar 1.250.000. Nah, angka ini sumber datanya berasal dari perhitungan SPT tahunan badan tahun sebelumnya 2019 ya. Yang tentunya sudah dilapor pada bulan April 2020 ya. Jadi setelah lapor bulan April, maka bulan Mei mulai membayar angsuran pasal 25 dengan angka baru ya, yaitu sebesar 1.250.000. Nah, ini angsuran ini disetor pada tanggal 15 Mei 2020 ya. Memang angsuran pasal 25 bulan April dibayar paling lambat tanggal 15 Mei. Ya. Jurnal pembayarannya adalah pajak dibayar di muka dalam kurung kasih keterangan PPh pasal 25, debit 1.250.000, kas bank di kredit 1.250.000. Contoh 5. Perusahaan mendapat surat tagihan pajak STP atas PPh pasal 25 bulan Mei 2020 yang lupa dibayar. Dengan rincian sebagai berikut. Pokok pajaknya 1.250.000, mendapat sanksi bunga selama 2 bulan. Sanksi bunga ini prosentasenya adalah 2% ya, per bulan. Dikalikan 2 bulan lamanya keterlambatan, berarti 4%. Dikalikan 1.250.000 ya. Maka sanksi bunga yang kita dapat adalah 50.000. Jadi jumlah tagihan STP adalah 1.300.000. Nah, ini kita bayar dan kita membuat jurnal. Pajak dibayar di muka dalam kurung PPh pasal 25 sebesar pokok pajak yaitu 1.250.000. Kemudian beban pajak taruh di debit 50.000, kas bank di kredit 1.300.000. Kalian perhatikan untuk pokok pajak 1.250.000 kita catat ke dalam akun pajak dibayar di muka. Artinya merupakan kredit pajak untuk akhir tahun. Saya lanjutkan materi lain, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu, tetapi perusahaan belum mengakuinya sebagai beban dalam laba rugi dengan alasan belum dipakai. Contohnya, beban perlengkapan atau supplies. Yang kedua, belum berjalannya waktu penggunaan. Contohnya beban sewa, beban premi asuransi, beban iklan kontrak, dan sebagainya ya. Nah, beban dibayar di muka memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun sehingga disajikan dalam kelompok aset lancar. Ketentuan pajak. Atas pengeluaran biaya dibayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini. Tetapi harus diamortisasi, dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut.
Ketentuan ini diatur pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Pengenaan PPN dan pemotongan atau pemungutan PPH tergantung pada jenis beban dibayar di muka tersebut. Apakah merupakan objek pajak atau tidak? Contohnya, misalnya kita membeli perlengkapan atau supplies, dan itu belum kita gunakan. Nah, pembelian supplies atau perlengkapan ini merupakan objek PPN 10%. Yang kedua, premi asuransi misalnya. Kita membayar premi asuransi untuk masa 12 bulan. Nah, untuk premi asuransi bukan merupakan objek PPN dan PPH. Ya. Jadi buatlah jurnal tanpa menghitung PPN dan PPH. Yang ketiga adalah sewa tanah dan atau bangunan. Ini merupakan objek PPN dan PPH pasal 4 ayat 2. PPN dipungut oleh si pemilik aset, ya, si yang menyewakan. Sedangkan PPH pasal 4 ayat 2 dipotong oleh yang menyewa, ya, ketika melakukan pembayaran uang sewa. Yang keempat adalah sewa aktiva selain tanah dan atau bangunan merupakan objek PPN dan PPH pasal 23, ya. Contohnya seperti sewa mobil, sewa mesin dan sebagainya. Kemudian yang kelima, beban pemasangan iklan. Jika providernya dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, maka merupakan objek PPN dan PPH pasal 23. Menjadi berbeda jika providernya adalah wajib pajak luar negeri. Ya, seperti contohnya kita pasang iklan di Google, YouTube, Amazon, dan lain-lain. Itu merupakan objek PPN PMSE. PMSE ini singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik. Ya. Nah, itu merupakan objek PPN PMSE dari dasar pengenaan pajak adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, kemudian Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 12 Tahun 2020. Ya. Ini merupakan ketentuan baru di bidang PPN, ya, yaitu objeknya adalah PMSE, ya, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Contoh 1, PT Lensa Pajak membeli kantong plastik untuk tokohnya senilai 5 juta, belum termasuk pajak. Jurnal yang kita buat adalah beban perlengkapan toko, dalam hal ini dicatat sebagai aset, 5 juta debit, PPN masukkan 500.000 debit, kas bank 5.500.000 kredit. Ya, saya kira ini jurnal biasa, ya. Kita lanjut, contoh 2. PT Lensa Pajak membayar sewa showroom sebesar 400 juta rupiah untuk jangka waktu 4 tahun sejak tanggal 1 Juli 2020. Pembayaran belum termasuk pajak. Coba kalian perhatikan apa yang dibayar sewa showroom. Showroom berarti tanah dan atau bangunan. Maka dia objek PPN dan objek PPH pasal 4 ayat 2. Nah, perhitungannya adalah sewa showroom 400 juta ditambah dengan PPN 10% 40 juta, total tagihan 440 juta. Dipotong dengan PPH final pasal 4 ayat 2, tarif 10% 40 juta. Sehingga kas yang dibayar adalah 400 juta. Nah, terhadap perhitungan tersebut, kita melakukan pencatatan jurnal pembayaran sebagai berikut. Beban sewa dibayar di muka 400 juta. Kemudian mengakui ada PPN masukan di debit 40 juta. Nah, kreditnya adalah utang PPH final pasal 4 ayat 2 40 juta. Dan jumlah kas yang dibayar dicatat pada akun kas bank kredit 400 juta. Contoh 3. PT Lensa Pajak membayar paket iklan di Google dan YouTube kepada pihak Google Singapura sebesar 2.500 US dollar untuk 100 kali spot, di mana satu spot itu 20 detik, sejak tanggal 1 Juli 2020. Kurs diketahui Rp14.000 per US dollar. Pembayaran belum termasuk pajak. Pihak Google Singapura sudah menyerahkan form DGT 1, ya. DGT 1.
Nah, saya ingin menjelaskan tentang formulir DigiTiwan. Karena pihak Google Singapura ini merupakan wajib pajak luar negeri, maka terhadap penghasilan yang kita bayar kepada wajib pajak luar negeri merupakan objek PPh pasal 26, tarifnya 20%. Kecuali jika antara Indonesia dengan negara asalnya, dalam hal ini Singapura, ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Nah, apabila ada perjanjian P3B, maka berlakulah tarif P3B atau disebut istilah tarif tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Nah, untuk mendapatkan fasilitas penggunaan tarif P3B ini, maka pihak Google Singapura harus menyerahkan formulir DGT1 sebagai syaratnya. Ya. Nah, dalam soal ini disebut sudah menyerahkan. Ya. Artinya dia memenuhi syarat menggunakan tarif P3B. Nah, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk paket iklan Google YouTube, 2.500 US dollar kali kurs dapat 35 juta. Nah, karena ini merupakan perdagangan melalui sistem elektronik, maka dikenain PPN PMSE 10%, 3.500.000, sehingga jumlah tagihan adalah 38.500.000. Dipotong PPh pasal 26 menggunakan tarif P3B antara Indonesia dan Singapura, yaitu 15%. Perlu saya tekankan, tarif P3B antara Indonesia dengan masing-masing negara itu berbeda-beda. Nah, ini yang sesuai dengan contoh soal, ini adalah Singapura, jadi otomatis kita melihat P3B antara Indonesia dan Singapura, yaitu tarifnya 15%. Kali dengan biaya iklan, 35 juta, sehingga potongan pasal 26-nya adalah 5.250.000. Kas yang kita bayar adalah sebesar selisihnya setelah dipotong PPh pasal 26, yaitu 33.250.000. Jadi jurnal yang kita buat adalah beban iklan dibayar di muka 35 juta, PPN masukkan 3.500.000 debit, kemudian kreditnya utang PPh pasal 26 5.250.000, kemudian kas bank kredit 33.250.000. Contoh 4. Ini kebetulan contohnya sama seperti contoh 3, yaitu paket iklan di Google dan YouTube. Perbedaannya adalah kalau contoh 3 pembayaran kepada pihak Google Singapura, yaitu wajib pajak luar negeri. Sedangkan contoh 4 ini saya rubah ke pihak Google Indonesia. Berarti Google Indonesia disebut wajib pajak dalam negeri. Nah, perbedaannya adalah di pemotongan PPh. Kalau wajib pajak luar negeri kena pasal 26, kalau wajib pajak dalam negeri kena PPh pasal 23. Nah, ini lihat di potongan di bagian bawah, PPh pasal 23 tarif 2% kali 35 juta, maka potongannya adalah 700.000, yaitu PPh pasal 23. Kas yang dibayar adalah 37.800.000 rupiah. Jurnal yang kita buat, beban iklan dibayar di muka 35 juta, PPN masukkan 3.500.000, kemudian kreditnya utang PPh pasal 23 ya. Ini ada ralat pasal 23. Saya ulangi, utang PPh pasal 23 kredit 700.000, kemudian kas bank kredit 37.800.000 rupiah. Saya lanjutkan contoh 5. PT Lensa Pajak sebagai pihak pertama dalam hal ini melakukan kontrak dengan PT Sarana itu selaku agen periklanan. Jadi PT Sarana kita sebut pihak kedua. Untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media. Jadi ada pihak lain. Yang ini perusahaan media. Ini kita sebut pihak ketiga. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar 103 juta. Rinciannya, pembelian material untuk pembuatan iklan, artinya untuk membuat materi iklan 15 juta. Kemudian jasa konsultan 5 juta. Untuk fee agennya 3 juta. Untuk biaya pemasangan iklan ke pihak lain, dalam hal ini perusahaan media, adalah 80 juta paketnya. Ya. Coba kalian perhatikan di 4 rincian tagihan ini. Yang merupakan objek PPN adalah jasa konsultan dan fee agen, nomor 2 dan nomor 3. Ya.
Jadi PPN di sini atas jasa konsultan dan jasa keagenan. Yaitu sebesar 10% kali 8 juta. Jadi PPN-nya adalah 800.000. Jumlah tagihannya adalah 103.800.000 rupiah. Kemudian ada kewajiban memotong PPh pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa keagenan tersebut dengan tarif pasal 23-nya 2% kali 8 juta, yaitu 160.000. Nah, setelah kita kurangi, itulah jumlah kas dibayar, yaitu sebesar 103.640.000 rupiah. Nah, kewajiban memotong pasal 23 terhadap pembayaran jasa pemasangan iklan kepada pihak media, ke pihak perusahaan media, pihak ketiga tadi, itu merupakan tanggung jawab PT Sarana, pihak kedua, bukan tanggung jawab kita sebagai pihak pertamanya. Ya. Jadi kita abaikan saja. Jurnal pembayaran yang kita catat adalah beban iklan dibayar di muka 103 juta, ditambah dengan PPN masukan debit 800.000, kemudian di kreditnya utang PPh pasal 23 160.000, kemudian kas bank di kredit 103.640.000. Ya. Saya lanjutkan materi uang muka atau uang panjar atau disebut down payment. Uang muka adalah uang yang diberikan pembeli di awal waktu atas transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Uang muka ini biasanya dilakukan ketika belum terjadi serah terima barang atau jasa dari penjualnya. Nah, uang muka ini disebut juga dengan istilah uang panjar menurut istilah Undang-Undang KUHP, ya, Kitab Undang Hukum Perdata yang dimaksud di sini ya. Nah, ketentuan pajaknya, uang muka pembelian merupakan objek PPN dengan tarif 10% dan harus dibuatkan faktur pajak. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor 24 tahun 2012. Ya, di sini saya kutip peraturannya ya. Kita langsung ke contoh. Membayar uang muka sebesar 10% dari pembelian barang senilai 25 juta. Perusahaan menerima faktur pajak atas pembayaran uang muka tersebut dari penjual. Penyerahan barang belum dilakukan karena baru bayar uang muka ya. Nah, jurnal pembayaran uang muka adalah uang muka pembelian 2.500.000 debit, PPN masukkan 250.000 debit, kas bank 2.750.000 kredit ya. Contoh 2, membayar uang muka pekerjaan konstruksi sebesar 20%. Kontraknya sebagai berikut. Nilai pekerjaan, jadi nilai kontrak pekerjaannya 100 juta. Kemudian dibayar uang muka 20%, 20 juta. Nanti ada pembayaran termin pertama 40%, 40 juta. Nanti ada pembayaran termin kedua 20%, 20 juta. Kalau pekerjaan selesai, pelunasan 20%, 20 juta. Nah, sekarang kalian perhatikan saat kita membayar uang muka 20%, 20 juta. Nah, terhadap uang muka tersebut merupakan objek PPN. Berarti dikalikan 10% tarif PPN. Jurnal pembayaran yang kita lakukan, yang kita buat adalah uang muka pekerjaan 20 juta debit, PPN masukkan debit 2 juta, kas bank kredit 22 juta. Ya. Ya, saya kira itu materi yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Dan untuk ada beberapa penjelasan saya, silakan dicatat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.